Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat tidak sedikit UMKM kembang kempis untuk bertahan hidup. Pergerakan orang sempat dibatasi, tidak ada berwisata, apalagi wisata kuliner. Nah, kota Jogja sebagai salah satu wilayah yang tidak pernah mati untuk sektor kuliner pun terpukul. Nah, kondisi ini dibaca oleh anak muda yang menjadi narasumber saya kali ini. Asalnya sih memang dari Jawa Barat ya, tapi dia memilih untuk mendampingi para pelaku UMKM di kota Gudeg. Nah, bagaimana ia bergerak bersama membantu para pelaku UMKM untuk survive di tengah pandemi. Nah, ini dia pemirsa narasumber saya kali ini, Revo Suladasa. Ini dia nih, Kang Mas Bro, ya, kumaha damang, iya kabare, apa itu? Alhamdulillah. Ini bilingual banget nih kali ini ya. Oke, nah siap. Ini Bro Revo, Anda berusaha membantu gitu teman-teman, saudara-saudara UMKM di kota Jogja. Kenapa? Apa yang membuat Anda atau Bro Revo ini akhirnya ke Jogja untuk membantu saudara-saudara kita yang di UMKM di Jogja? Kita mulai di Jogja itu di tahun 2004-2005 karena kita belajar di salah satu universitas di Jogja waktu itu. Terus kita juga sempat mendirikan satu usaha kecil lah di Jogja. Jadi kalau ngomongin proses hijrahnya cukup panjang sebenarnya dari beberapa tahun lalu. Kenapa saya dari Jawa Barat, terus ke Jakarta, terus ke Balikpapan, terus akhirnya harus terdampar di kota Yogyakarta ini. Gitu Mas. Tapi akhirnya sampai memilih Yogyakarta itu apa, selain apa usaha tadi, sampai akhirnya memilih untuk membantu saudara-saudara kita di UMKM di Jogja sana? Yes, khususnya di kuliner gitu ya. Kenapa kok jadinya betah di Jogja? Karena memang Jogja itu benar-benar seperti yang diceritakan orang pada umumnya. Kalau lu udah sampai di kota Jogja, lu bakal susah balik. Nah, itu yang gue alamin banget di sini gitu. Jadinya saya sampai sekarang pun sama keluarga, kebetulan anak dan istri juga sudah ada di Jogja, gak betah banget di Jogja. Jadi nggak tahu alasan terbesarnya adalah ya kita betah aja di Jogja. Terus poin apa sih yang sebenarnya menjadi kita semangat untuk membantu teman-teman gitu kan di UMKM khususnya di kuliner di Jogja ini? Satu, saya pernah mengalami di situasi yang sama seperti itu, meskipun waktu itu mungkin penyebabnya bukan pandemi COVID ini. Cuman saya paham banget ketika posisi usaha di situasi dan kondisi yang serba salah gitu kan, nggak bisa bergerak, nggak punya teman untuk ngebantuin dari sisi branding atau dari sisi marketingnya. Saya ngerasain banget. Jadi itu adalah trigger pertama yang memang ya saya harus bantu teman-teman UMKM. Pandemi COVID awal-awal itu kan benar-benar kondisinya bikin shock semuanya. Saya kebetulan ada di beberapa komunitas kuliner di Jogja. Beberapa teman itu curhat lah, gimana nih kondisi kayak gini, warung, ya ada yang punya warung, ada yang memang usahanya industri rumahan gitu kan, nggak bisa buka warung pun karena kondisinya memang lockdown gitu kan di beberapa tempat. Selain itu juga psikologis market juga otomatis berkurang. Orang mau beli, mau pakai online pun tetap ada rasa ketakutan. Bahkan kalau pertama-pertama itu untuk order di ojol gitu kan, salah satu servis yang memang praktis waktu itu juga price-nya berkurang Mas. Nah dari situ kita ngelihat potensi ini, yaudah ayo kita coba buat sesuatu deh, kita campaign aja deh, coba nggak ada ekspektasi yang besar gitu waktu itu, karena kita juga cuman pengen ngangkat beberapa teman-teman yang susah jualan ini, kita tingkatin lagi kepercayaan dirian mereka bahwa yuk kalau lu nggak gerak, lu nggak bakal lu pasti gini-gini aja. Jadi kita semangatin dari mulai PD dulu deh untuk gerak. Soal nanti kita kita kasih value di branding, kita kasih value di marketingnya gitu. Jadi kalau boleh tahu ini Tukoni ini kenapa namanya Tukoni? Tukoni itu sebenarnya ngapain aja sih sebetulnya ini? Tukoni itu diambil dari bahasa Rusia Mas. Oh Rusia. Loh. Gimana?
Itu dari bahasa Jawa sebenarnya. Kita ambil, ya itu tadi balik lagi ke konsep sederhana sebenarnya. Tukoni sendiri artinya adalah beliin. Jadi kita dulu punya beliin. Kita punya social movement itu namanya Yuk Tukoni, ayo beliin gitu kan. Nah itu pun kita buat sebuah akun di Instagram. Yuk Tukoni, pertama kali ada 10 mitra, 10 produk. Kita foto sendiri, kita labeling sendiri, kita packaging sendiri, dan kita adminin sendiri waktu itu. Jadi dari gerakan Yuk Tukoni itu kita pengen ngajak semangat teman-teman produsen ini atau mitra-mitra UMKM ini, dan kita juga mau campaign bahwa keluar sana, yuk di sini ada produk-produk yang perlu kalian beliin tuh. Supaya tetap roda perekonomiannya tetap berputar meskipun kondisi dan situasi pandemi COVID ini men-challenge kita untuk gimana caranya si produk ini tetap dikemas dengan baik, higienis dan juga halal. Concern kita waktu pertama kali itu. Nah, jadi kita juga waktu itu ketika memang faktor trust dari ojol-ojol itu berkurang, kita punya delivery man sendiri. Kurir sendiri itu kita campaign juga bahwa setiap pengiriman ke konsumen waktu itu karena terbatas masih di Jogja, kita pastikan si kurir ini steril. Kita pastikan produk juga sudah kita sterilize, dan kita pastikan si kurir ini hanya mengantar ke tempat satu tujuan untuk satu produk customer itu sendiri. Oke, keren. Nah, ini pemirsa bagaimana kita mau melihat jajanan kuliner Yogyakarta naik kelas, apa yang dilakukan oleh teman-teman Revo dan Tukoni di sini. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda hanya di People and Inspiration. Ya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration, dan sekarang saya masih bersama dengan Revo. Iya, Mas Bro Revo. Oh ya, lagi siapin itu ya, produk-produknya ya. Nah, jadinya kan sebenarnya pengirimannya nggak cuma di Jogja aja gitu kan? Paling jauh kemana pengirimannya? Paling jauh sebenarnya kemarin sampai ke Kalimantan awal-awal itu. Oh iya. Cuman karena lagi-lagi kebijakan distribusi logistiknya itu yang sampai saat ini paling jauh itu masih di Bali. Bali, Jawa dan Bali. Kemarin kan mulainya dari Maret April kalau nggak salah berarti mulainya ya. Dari April sampai sekarang udah sekitar 8-9 bulan gitu. Nah, ini bagaimana respon dari teman-teman pelaku UMKM yang sudah bergabung di Tukoni? Apakah ada cerita-cerita menarik dari mereka sampai mereka memutuskan untuk oke deh, gue kayaknya online aja terusan kayak gini nih, nggak usah jalan-jalan, nggak usah buka warung, lebih cuan cuy ya kan? Nah, ini gimana ceritanya ini? Benar, ada cerita menarik sebenarnya di satu sisi bahwa kita coba bantu mereka jualan itu kan untuk menambah sales ya, menambah kuota produksinya mereka. Tapi tidak semua ternyata yang memang siap ketika memang ada orderan yang ya tadi awal-awal pertama itu mie ayam butuh mini itu sampai ada yang order sampai 2 handphone admin kita tuh hang, sehari bisa nerima 2000-an order. Wah, gila, sehari 2000-an. Untuk mie ayamnya doang. Aja. Iya. Belum produk-produk yang lain. Dari situ kan juga kita terus gimana nih? Nambah handphone admin, sampai kita ke ke mitra UMKM itu pun kewalahan karena mereka nggak menyangka bahwa bisa sampai 2000-an, 3000-an order gitu. Dan kapasitas mereka itu sehari palingnya cuma 100 sampai 200 doang. Aduh. Nah, itu juga jadi challenge sebenarnya buat kita. Terus lain cerita lagi bahwa kita juga pengen benar-benar ngangkat produksinya teman-teman itu supaya bisa dikenal gitu kan di luar Jogja. Salah satunya waktu itu kita coba mau create angkringan. Bagaimana sih kita coba ini gimana orang angkring dibawa keluar Jogja? Nah, itu dia, karena ada permintaan. Akhirnya coba kita develop tuh, kita riset dulu. Kita juga sebenarnya nggak sembarangan main comot produk terus kita frozen gitu. Kita ada beberapa tahapan, Mas. Ada beberapa tahapan yang bakal kita kemas itu sebelum tayang di feednya Instagramnya Yuk Tukoni. Jadi
Kita riset dulu beberapa kali, kita cek apakah ini barang bisa tahan lama, apakah ini barang juga bisa diproduksi sustain gitu kan. Nah, kejadiannya adalah mindsetnya teman-teman ini masih memang gua nggak bisa bilang konvensional juga, cuman ayo kita gedein, tapi mereka tuh nggak siap gitu loh dengan kondisi yang memang ketika memang itu ramai. Jadi angkringan itu pun sebenarnya udah kita mau tayangin dan udah ada beberapa pre-order itu. Waduh Mas, capek nih kayaknya kalau misalnya harus order setiap hari ada 100-200 order. Jadi memang benar-benar challenge banget sih di situ. Jadi teman-teman toko nih akhirnya putar otak gitu ya, mendampingi gitu ya. Betul, salah satu cara yang kita pakai di awal itu frozen. Meskipun sebenarnya sekarang kita lagi siapin satu teknologi yang memang teknologi kemasan yang bisa tahan di luar frozen atau di suhu ruang dengan daya tahan sampai 3 bulan sampai 1 tahun. Itu dia, kan memang agak repot Mas Bro, kalau misalnya kayak nasi kucing tiba-tiba frozen, nah loh gimana, sate buntel frozen, ini kan agak kepuyang mikirnya ya kan. Iya, mangut lele frozen, nah ini gimana? Nah, coba pengen lihat produknya kayak gimana nih. Iya. Wih, keren. Ini dia. Siap, apa aja? Kenalin teman-temannya Mas, teman-teman yang ada di toko ini. Nah, ini salah satunya adalah mangut lele yang cukup famous di Jogja. Mangut lele Mbah Marto. Nah itu. Nah kenapa sih kita coba angkat ini gitu kan? Dulu sempat gini Mas, bahwa teman-teman UMKM itu kira, oh itu kan udah terkenal, ngapain lu campaign lagi? Saya kasih penjelasan sedikit bahwa kita coba angkat teman-teman yang punya brand sudah famous untuk ngerek brandnya teman-teman UMKM yang lain yang belum punya brand gitu. Nah ini cukup terkena dampak. Yang sehari dulu gitu bisa ya? Sampai 100-200 porsi. Setelah COVID ini, Pak Poniman, anaknya Mbah Marto ini ngeluh ke kita, mereka cuma jual bisa 10-15 aja per hari. Dan alhamdulillah ketika kita frozen, ya back to normal 100-200 hari gitu. Udah kagak mau jualan ini lagi, keliling lagi ya. Maunya akhirnya online mulu nih sekarang, udah nggak mau buka warung. Tapi sejauh ini kalau kendala-kendala yang paling berat dihadapi itu apa sih sejauh ini? Bagi Tukoni saat ini sebenarnya kalau dari faktor eksternal gitu, dari faktor mitra adalah mindsetnya mitra itu ya, apalagi di Jogja itu masih punya culture yang Mas segini aja cukup Mas gitu kan. Alhamdulillah segini aja udah cukup. Jadi untuk kayak naikin nyemangatin mereka untuk naikin produksi lagi itu memang cukup effort. Kedua, memang di internal kita juga sedang merapikan sistem, kita juga sedang merapikan proses QC tadi, dari mulai barang pertama kali masuk di QC sama kita tes, terus kita pack sampai ke deliver ke customer itu masih ada sedikit yang memang harus kita rapikan, terutama di masalah waktu dan logistik tadi. Jadi teman-teman yang di luar 8 daerah yang saat ini sudah kita layanin, masih banyak kota-kota yang sebenarnya pengen banget produknya Tukoni ada sampai ke sana. Jadi ini yang ngerapihin jadi dari Tukoni sendiri gitu? Betul. Persiapan kita dari awal itu kita akan minta profil dan minta sampel produknya seperti apa. Kita akan QC dan kita akan lakukan shoot atau take foto untuk produk itu. Dan akan kita desain sebelum tayang ke feed. Proses selanjutnya adalah ketika pengiriman kita tetap melakukan QC Mas. Jadi semua barang yang dikirim ke kita tuh harus kita cek dulu dan kita yang melakukan packing di sini. Makanya konsep Tukoni itu sebenarnya ya tadi seperti yang saya bilang single storage warehouse gitu. Semua produknya harus masuk ke kita dulu, kita lihat dulu. Kalau teman-teman Gojekan di sini, Gojekan tuh guyonan gitu di sini, wah ini Tukoni pengen jadi kayak Amazon kayaknya, jadi harus dari satu tempat. Terus Amazonnya makanan gitu kan, Amazonnya kuliner. Ya amin aja kan. Amin. Terus kita baru bisa deliver, pastikan ke customer. Siap, keren. Gitu. Nah, kira-kira mimpinya apa lagi ke depannya? Kita simak usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di People and Inspiration, masih dengan Revo. Kembali lagi di People and Inspiration pemirsa, dan masih bersama dengan Revo. Jadi kan ini
Revo kan bisa dibilang kalau untuk Tukoni sendiri ini sudah nempel lah di kuping orang, di kepala orang gitu, tentang IG-nya juga ya sudah, followersnya juga udah banyak banget gitu kan. Nah, kalau untuk movementnya sendiri, Yuk Tukoni, nah ini bagaimana sekarang progresnya? Apakah orang masih cukup antusias untuk join di sini, atau lu lihat sendiri seperti apa sejauh ini? Oke. Sedikit ke belakang mungkin kita melakukan beberapa movement atau melakukan beberapa program di Yuk Tukoni sendiri selain kita campaign by Instagram Ads gitu kan. Nah, kita punya program yang namanya beli dagangan langganan. Beli dagangan langganan ini apa? Beli dagangan langganan ini kita coba ambil satu produk yang menurut kita paling bisa kita create story-nya, kita bisa kemas produknya, dan produknya ini bisa sustain untuk produksinya. Kita gencar gitu di beberapa sosial media dan juga dengan melakukan ads di Instagram dan Facebook. Ya itu cukup signifikan sih, cukup berpengaruh banget ketika kita boost dengan program di dagangan langganan ini, si brandnya itu pun juga cukup naik selain salesnya. Yang kedua, kita juga sekarang sudah buka offline store. Offline store ini kita sebut kita sebut Pawon Bebarengan Tukoni. Jadi kita benar-benar ngambil produk-produknya yang kita sudah kurasi, produk hitsnya kuliner di Jogja, kita kemas dan kita sajikan produk tersebut siap makan, siap santap. Jadi kayak food court gitu ya ini? Jadi sebenarnya konsepnya satu store gitu kan, satu pawon, satu dapur, tapi bisa memilih berbagai macam produk hits kuliner di Jogja. Program ini pengen ngangkat banget brand-brand yang brand-brand lokal ini, kuliner hits di Jogja ini. Kalau misalnya lu repot harus ke mana-mana gitu kan, apalagi Mangut Mbah Marto itu kan posisinya di selatan Jogja gitu kan, jauh. Lu bisa makan mie ayam, lu bisa makan mangut lele di satu tempat, di tempat yang nyaman, habis lu cuci mata, habis lu belanja. Oke, Mas Bro. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi soal movement yang tadi disampaikan. Jadi sebetulnya untuk Yuk Tukoni ini sendiri, apakah para pedagang atau UMKM mitra ini yang cari, atau teman-teman dari Tukoni yang memang terjun ke lapangan untuk cari mereka begitu? Keduanya, Mas. Oh, dua-duanya. Awal-awal kita benar-benar kita mungkin benar-benar nyari beberapa produk yang menurut kita bisa jadi nilai tambah lah untuk YouTube. Salah satunya kita ajak beberapa brand yang besar, itu ada kita jualan steak dulu waktu itu, tenderloin steak. UMKM jualan tenderloin steak sih. Banyak market yang memang pengen tenderloin steak itu ada di YouTube ini, sekaligus beli produk-produk yang lain, kayak misalnya kayak tadi kering kentang. Banyak banget orang yang saya pengennya ini tapi kalau bisa ada ini gitu kan. Tapi kalau selama perjalanan sekarang ini banyak banget yang memang langsung ngirim profil via email ke kita, mungkin sampai ratusan sekarang masih belum kita follow. Jadi syaratnya apa sih? Simple banget. Satu, ngirimin profil, kedua ngirimin sampel produknya apa, akan kita QC, kita akan tanya produknya ini halal, higienis, prosesnya seperti apa. Akar kerjasamanya di Tukoni kan konsinyasi ya, consignment. Kita benar-benar ngambilnya hanya untuk operasional sebenarnya. Oh gitu. Dari situ jadi kita coba ambil bagian kecil begitu ya. Selebihnya memang niatan untuk membantu gitu ya. Ya. Jadi kita cuma ngambil 15%. Itu pun kita kasih pilihan apakah memang kita mau up dari harga produksinya teman-teman, atau teman-teman yang memang punya kelebihan margin dipotong dari situ. Wah, mulia sekali anak muda ini ya, luar biasa. Nah, karena kan memang makanan Jogja juga terkenal murah begitu ya, enak, udah gitu tiba-tiba mahal kan repot juga ya, sedih orang-orang ngeliatnya ya. Baik, ada apa lagi nih ke depannya nih? Oke. Sebenarnya benar-benar goalsnya Tukoni itu sendiri pengen banget jadi rumah UMKM di seluruh Indonesia. Yang mana kita punya tempat untuk inkubasi, kita punya tempat untuk kelas memahami tentang brand, memahami tentang marketing, dan memahami tentang proses produksi. Bahkan
kita punya mimpi pengen benar-benar ngasih added value yang bisa ngajak produk-produk UMKM ini bersaing di luar negeri. Gitu Mas. Jadi sate buntel goes internasional, keripik kentang goes internasional, ya kan? Mie ayam Pak Semua siapa tadi? Kopi kun, angkringan tiba-tiba ada di Eropa, ada di Paris, ya kan? Ya. Top. Yang paling terakhir nih, Mas Bro Revo. Nah ini lo kan udah mulai nih. Nah teman-teman yang lain juga lagi nonton sekarang mungkin terinspirasi gitu ya, tentang apa yang sudah dikerjakan sejauh ini. Nah mungkin kayaknya mudah gitu ya kalau dibikin online apa-apa. Nah, kalau dari Mas Bro Revo sendiri, apa pesannya buat teman-teman muda sekarang yang lagi nonton? Terus bergerak walau berjarak, pesannya itu aja. Asik, kejaim banget. Jadi kadang-kadang memang kalau kita mikirnya terlalu complicated, kita nggak gerak-gerak Mas. Kalau terlalu banyak worry, kita juga nggak gerak. Saya mungkin orang yang boleh dibilang take risk banget gitu ketika nekat ngomongin gitu. ini nanti. Saya lebih mikir, oke, selama memang ini bisa kita kerjain sendiri, kita kerjain sendiri, hasilnya ya let's see. Jadi terus aja gerak sambil lu belajar dari proses geraknya lu itu, belajar bagaimana membenahi apa yang kurang. Wih, keren. Jangan sampai nggak gerak. Siap. Jangan sampai kebanyakan jangan sampai cuman kebanyakan mikir gitu, terus nggak gerak-gerak gitu ya. Mimpi doang. Siap. Jadi tetap bergerak meskipun berjarak. Baik. Terima kasih banyak Revo sudah luangin waktu buat kita di People and Inspiration hari ini, udah bisa sharing. Sukses terus. Salam buat tim. Oke, siap. Dan pemirsa demikian tadi obrolan saya bersama dengan Revo Suladasa. Dan ya tentunya jadi kreatif itu penting. Mungkin nggak ada duit, mungkin nggak ada apa-apa, tapi jangan sampai nggak punya ide teman-teman. Tetap kreatif dan tetap bergerak sekalipun berjarak. Saya Rolando Sambuaga. Sampai jumpa.